Assalamualaikum Bre, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Baraya, dunia selalu berubah, terus-terusan berubah. Dan seiring berjalannya waktu, perubahan itu menjadi semakin signifikan, menjadi semakin cepat dan sporadis. Perubahan-perubahan yang ada saat ini membuat sekelompok orang itu tidak kuat dan akhirnya mereka berpikir soal masa lalu, membangga-banggakan masa lalu. Kemudian mereka hidup dalam romansa masa lalu, menari-nari di tengah-tengah pikiran dan fantasi mereka bahwa kebudayaan di masa lalu itu baik. Mereka berpikir seperti itu atau berhayal seperti itu karena mereka menyadari bahwa realita dunia hari ini adalah realita tempat kekalahan mereka terjadi. Tetapi Baraya, dunia itu terus-terusan bergerak dan bergeraknya ke depan. Siapapun yang tidak mampu mengikuti akselerasi perubahan zaman saat ini, dia akan tergerus, dia akan tergusur, dan kemungkinan dia akan menghadapi penderitaan yang terus-terusan. Di episode ini dan episode selanjutnya, saya ingin sampaikan tentang salah satu visi, imajinasi, atau fantasi kita yang sangat eksotis dan sangat visioner, tetapi sekaligus sangat imajiner. Satu penjelasan bahwa manusia dalam waktu dekat ini akan menjelajah ruang angkasa dan melintasi dunia antar galaksi yang itu diceritakan di masa lalu sebagai fiksi, tetapi di episode ini dan episode selanjutnya kita akan jelaskan bahwa itu adalah sains, itu adalah realita, itu adalah kenyataan. Baraya, meskipun perjalanan antariksa di mana kita bisa melompati satu galaksi ke galaksi yang lain itu adalah sesuatu yang fiksi, setidaknya kita bisa mengetahuinya dari media-media yang kita kenal sekarang. Tetapi jauh di sudut sana, para ilmuwan bukan hanya optimistis, tetapi mereka telah berhasil menciptakan seperangkat fasilitas yang bisa kita gunakan untuk melakukan perjalanan itu di masa depan. Jadi ini bukan hal tentang mistik, bukan hal tentang fiksi, tetapi sesuatu yang nyata dan ada di depan kita. Dalam beberapa tahun ke depan, perjalanan luar angkasa itu benar-benar akan mewujud, dan itu terjadi bukan gara-gara dorongan keingintahuan kita terhadap realitas di luar sana, tetapi karena kita memang sangat membutuhkannya, dan tanpanya kita bisa punah sama sekali. Kita akan bahas itu dalam 2 episode. Jadi yuk kita mulai. Baraya, banyak sekali di antara para ilmuwan yang mengemukakan pendapat yang mengerikan tentang masa depan bahwa bumi ini kadaluarsa, bumi ini tidak akan lagi bisa menampung manusia dalam waktu yang lebih lama lagi. Edward Wilson misalkan mengemukakan pendapatnya bahwa batas maksimal yang bisa ditampung bumi adalah 10 miliar jiwa manusia. Lebih dari itu, manusia akan kehilangan semuanya, termasuk nyawanya sendiri. Dia mengambil pendapat itu dari pendekatan menghitung jumlah sumber daya yang tersedia di bumi. Misalkan, untuk bisa memberi makan manusia yang jumlahnya 10 miliar itu, dibutuhkan satu wilayah yang kurang lebih sebesar Kanada. Dan itu hanya peternakan saja. Kita tentu saja membutuhkan hutan, kita tentu saja membutuhkan sawah, membutuhkan perkebunan dan sebagainya. Nah, dengan kondisi seperti itu, maka susah sekali bagi manusia untuk bisa bertahan jika populasi manusia di bumi itu lebih dari 10 miliar. Dan kita tahu sekarang berapa penduduk bumi sekarang, sudah hampir ke arah sana. Tokoh yang lain yang paling sering saya kutip pendapatnya kalau bahasannya itu adalah sains, Pak Stephen Hawking sebelum akhir hidupnya mengatakan bahwa manusia hanya diberi kesempatan untuk bisa tinggal di bumi 100 tahun lagi. Lebih dari itu manusia akan hancur atau menghancurkan dirinya sendiri. Kenapa? Karena kerusakan di bumi itu sudah terlalu masif. Bukan hanya soal kerusakan lingkungan, bukan soal menipisnya sumber daya alam, bukan hanya soal krisis populasi dan sebagainya, tetapi akumulasi dari seluruh persoalan-persoalan itulah yang akan membuat manusia punah di masa yang akan datang. Maka dia bilang, dia tantang pada seluruh ilmuwan, lakukan segala hal yang bisa kalian lakukan sebelum 1 abad ini berakhir. Lalu apa yang bisa kita lakukan?
Faktanya Baraya, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di negara-negara berkembang warganya tidak berpikir tentang hal itu, atau kebanyakan tidak berpikir tentang hal-hal sejauh itu. Kebanyakan dari mereka hanya memperdebatkan tentang siapakah yang paling salah, apakah kadrun atau buzzer. Di WhatsApp grup mereka yang diperdebatkan itu adalah hal-hal yang semacam itu atau hal-hal yang cabul. Dan sambil mereka melakukan hal-hal yang seperti itu, mereka masih tetap bakar sampah sembarangan, buang sampah sembarangan. Mereka menciptakan generasi-generasi muda yang dipengaruhi oleh sinetron dan TikTok, dibesarkan oleh media-media yang tidak benar, dan mereka kemudian membangga-banggakan kemampuan mereka untuk rebahan dalam waktu yang lama, dan mereka sama sekali tidak melakukan hal yang lebih daripada itu. Mereka ngeherinan dunia, mereka memenuhi dunia dengan hal-hal yang buruk, tetapi mereka tidak berpikir tentang apa yang akan terjadi untuk saat ini dan esok. Sejauh ini ada 4 opsi yang akhirnya menciptakan 4 kategori manusia dalam hal penyikapan terhadap wacana dunia saat ini dan masa depan. Yang pertama itu adalah orang yang berpikir bahwa dunia ini benar-benar sudah buruk sehingga mereka harus menyelamatkan sebisa yang mungkin bisa mereka lakukan. Yang kedua adalah orang yang pesimis terhadap apa yang mungkin bisa dilakukan di bumi sehingga mereka berpikir untuk menciptakan teknologi-teknologi alternatif untuk mengembangkan kehidupan di tempat lain, di bumi yang lain, di planet yang lain, dan karena itu mereka harus melakukan perjalanan antariksa dengan segala teknologi yang mungkin harus mereka lakukan. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok yang berusaha untuk melakukan kedua-duanya, dan yang keempat itu adalah kategori orang yang menjadi kategori umum dalam masyarakat dunia saat ini, yaitu kategori orang-orang apatis, masa bodoh amat, yang penting dirinya hidup, orang-orang yang selalu pengen dimengerti tetapi tidak mau mengerti apa yang terjadi dalam realitas hari ini, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang terus-terusan mengumpat tentang nasib dirinya sendiri yang selalu jelek karena keputusannya sendiri, tetapi mengumpat pada orang lain. Baraya, sebenarnya dalam hal ini sains dan agama itu sepakat, yaitu bahwa dunia sebentar lagi memang akan kiamat, tetapi mereka melihat dalam perspektif yang sangat berbeda. Misalkan orang-orang agama berkata bahwa kiamat akan terjadi dengan tanda-tanda bejatnya moral masyarakat orang di akhir zaman, sedangkan para saintis justru malah berpikir bahwa justru bejatnya moral inilah yang menciptakan kiamat untuk bumi ini sendiri. Walaupun perspektifnya berbeda, kita bisa menemukan bahwa sains dan agama sepakat bahwa kiamat sebentar lagi akan terjadi. Nah, tetapi sayangnya karena sebagian besar di antara kita itu adalah manusia-manusia yang kurang beriman dan kurang berpikir, maka kesepakatan antara sains dan agama itu diabaikan. Mereka tetap memilih opsi yang keempat tadi. Yang penting hidupnya baik, selamat, bahagia, dan mereka tidak peduli tentang apa yang akan terjadi atas dunia yang lebih besar cakupannya. Tapi Baraya, itu masalah sosiologis, kita lewat dulu. Sekarang kita akan masukkan poin sains dan poin agama yang tadi itu. Saya pengen jelaskan Baraya begini kurang lebihnya. Dalam eskatologi dan kosmologi agama-agama besar di dunia, ada rangkaian peristiwa yang selalu sama. Pertama, bahwa manusia itu tidak berasal dari sini, tetapi berasal dari tempat nun jauh di sana. Yang kedua, bahwa tak lama setelah manusia tinggal di bumi, manusia kemudian menghadapi bencana yang sangat besar, sangat dahsyat. Biasanya digambarkan sebagai banjir besar, di mana beberapa di antara orang-orang yang dimaksud itu masih bisa bertahan hidup karena mereka menaiki bahtera. Orang-orang yang terlalu sombong, terlalu congkak, terlalu jahat tidak bisa selamat gara-gara mereka tidak bisa ditampung atau tidak mau ditampung dalam bahtera yang dimaksud. Lalu kronologi selanjutnya adalah setelah orang-orang yang sedikit tadi bisa bertahan hidup gara-gara ada dalam sebuah bahtera, mereka kemudian akan terhempas ke satu dunia baru yang masih murni, yang masih suci. Kemudian mereka akan beranak pinak sampai kiamat berikutnya yang lebih besar akan terjadi. Kiamat yang dimaksud untuk agama-agama tertentu dijelaskan secara eksplisit, yaitu kondisinya dunia terguncang, kemudian kabut menyelimuti, api-api mengitari, dan lain sebagainya. Yang penggambaran itu bisa saja dikait-kaitkan dengan sebuah gejala meteor nabrak bumi. Tetapi bukan di situ persoalannya Baraya. Silahkan simak kronologi itu, lalu pikirkan, jangan-jangan kronologi itu memang sudah terjadi, tetapi juga akan terjadi. Jangan-jangan itu adalah sebuah siklus, dan jangan-jangan apa yang kita pahami itu sesungguhnya terbalik dari realitasnya. Jadi misalkan begini Baraya,
Ternyata manusia itu bukan berasal dari bumi. Kemudian ketika manusia awal mula bisa bertahan di bumi, manusia harus menghadapi bencana-bencana yang super besar dan hanya sedikit orang yang selamat. Kemudian orang-orang yang berhasil selamat itu kemudian berkembang biak sampai akhirnya penuh, sampai akhirnya kelak terjadi hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat itu ternyata itu adalah bencana super besar yang ternyata masih memberikan kesempatan pada 1 atau 2 orang yang mampu bertahan hidup karena menaiki sebuah bahtera, dan bahtera itu akan mengantarkan dia ke dunia yang lain atau dalam tanda kutip planet yang lain, nun jauh di sana. Dan orang-orang yang karena kesombongannya, karena kecongkakannya, karena kejahatannya, dia tidak mau dan tidak bisa naik pesawat itu atau tidak bisa naik bahtera itu, sehingga mereka ada ditenggelamkan atau dihancurkan dalam bencana yang dahsyat itu. Mungkinkah itu sekedar siklus? Misalkan Baraya, dalam ajaran agama Islam, Hindu, dan Buddha secara eksplisit dijelaskan bahwa kiamat itu sesungguhnya hanya sebuah siklus dan akan terus-terusan berulang. Setiap satu dunia hancur, maka dunia lain akan dibangun, dan di situ akan diciptakan manusia yang dari awal lagi sampai akhir, begitu seterusnya tanpa henti. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana cara menghentikannya. Dan sialnya cerita itu ternyata dikonfirmasi oleh sains. Misalkan ketika kita berbicara tentang teori-teori terbesar yang menceritakan tentang alam semesta, para saintis mengatakan bahwa Big Bang itu adalah awal mula segalanya, awal mula ruang dan waktu. Tetapi itu adalah siklus. Maksudnya ketika Big Bang sudah terjadi, kemudian dunia akan membesar, akan melebar dan seterusnya. Nanti akan ada 3 kemungkinan. Yang pertama akan mengalami pendinginan secara masif, dan kemudian itu yang akan menjadi akhir dari segalanya, kiamat, atau akan mengalami robekan, atau akan mengalami penyusutan. Jadi setelah Big Bang akan terjadi Big Crunch. Tetapi apapun akhirnya yang diteorikan itu, para ilmuwan sepakat bahwa setelah itu terjadi, Big Bang akan terjadi lagi. Jadi dalam hal ini siklus kiamat itu baik oleh saintis maupun agamawan itu disepakati bersama. Nah, kalau kita masukkan rumusan itu pada rumusan yang lebih kecil, bahwa bumi ini sesungguhnya adalah salah satu tempat di mana akan terjadi kiamat, dan mungkin 1 atau 2 orang di antara kita harus menyelamatkan diri melalui bahtera ke tempat lain yang jauh di sana, di planet yang lain, dan kemudian memulai hidup dari awal lagi. Apakah itu adalah siklus yang sama juga? Saya tidak bilang akan terjadi seperti itu, tetapi maksud saya bagaimana kalau terjadi seperti itu. Maksudnya begini Baraya, orang-orang di masa lalu yang menceritakan tentang agama-agama yang kemudian kita anut sekarang, itu mereka sedang menceritakan tentang masa depan, bahwa kiamat akan terjadi seperti ini, seperti ini. Bagaimana mungkin orang-orang masa lalu berani menceritakan tentang masa depan? Atau kemungkinan yang lebih relevan adalah bahwa mereka telah merasakan masa depan itu sendiri. Karena bumi itu siklus, maka masa depan itu sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi Baraya, maksud saya adalah begini, sejak tahun 1994, para saintis sudah menemukan satu teori warp drive, yaitu perjalanan ke ruang angkasa yang bisa melampaui kecepatan cahaya, yang kalau kita naik ke teknologi itu, kita mungkin akan bisa selamat dari bencana besar yang pasti akan terjadi di bumi ini. Ingat, kehancuran dunia itu adalah sebuah keniscayaan. Yang jadi masalah adalah apa kita akan tetap ada di bumi ketika kehancuran itu terjadi, ataukah kita berhasil mengoptimalkan teknologi WRP yang tadi itu untuk pergi ke luar angkasa dan memulai kehidupan baru di luar sana. Nah, inilah yang akan menjadi bahasan kita di episode selanjutnya. Sekarang saya ingin memberikan pada Baraya sebuah penegasan bahwa agama dan sains kadang-kadang memiliki perspektif yang berbeda, tetapi bisa kita ambil satu titik untuk mendapatkan pelajaran agar kita menjadi bijaksana dan menjadi lebih baik lagi dalam hidup. Di episode selanjutnya kita akan bahas secara sains murni bagaimana melakukan perjalanan ke luar angkasa. Tetapi sekarang kita akhiri saja videonya. Ini sebuah pengantar. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.